Saya Glenys Oktani yang masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, mari kita simak informasi apa saja yang ada di harian Kompas hari ini, Kamis 16 Mei 2024. Kita awali dengan foto berita yang ada di halaman utama. Ini pencari kerja di Bursa Kerja, saudara. Ini merupakan visual para pencari kerja mengantre dalam Jakarta Job Fair di Pusat Perbelanjaan Season City di Jakarta Barat pada Rabu kemarin. Bursa kerja yang diselenggarakan secara berkala ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi pengangguran. Selain itu, ada juga judul besar di bagian sebelah kanan ini terkait dengan revisi Undang-Undang MK dan Pansel KPK ancam demokrasi. Revisi Undang-Undang MK serta komposisi panitia seleksi pimpinan dan pengawas KPK berpotensi melemahkan kedua lembaga yang merupakan anak kandung reformasi. Proses revisi Mahkamah Konstitusi yang diam-diam dibahas di DPR dan komposisi pansel pimpinan dan Dewas KPK yang didominasi pemerintah dapat menjadi ancaman demokrasi karena ada indikasi kedua langkah itu akan melemahkan MK dan juga KPK. Kita lihat ke bagian bawah, saudara. Ini ada juga sorotan dari informasi mancanegara dari negara tetangga kita, yaitu Singapura berada di tangan yang tepat. Ini terkait dengan Lawrence Wong yang telah dilantik sebagai Perdana Menteri keempat Singapura. Ini menandai, saudara, transisi kepemimpinan pertama Singapura dalam 20 tahun. Wong berusia 51 tahun menggantikan Lee Hsien Loong 72 tahun yang akan tetap berada di dalam kabinet sebagai menteri senior. Artikel ini juga, saudara, dilengkapi dengan foto di halaman 15. Ini dia foto bagaimana Lawrence Wong ya berjabat tangan dengan pendahulunya mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam acara pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Singapura pada kemarin. Wong naik ke pucuk kepemimpinan Singapura setelah Lee Hsien Loong mengundurkan diri seusai 2 dekade memimpin Singapura. Di halaman 15 ada sorotan juga ini terkait dengan bencana dari tanah Minang ya, pemerintah tawarkan relokasi. Relokasi warga di zona merah banjir lahar hujan Gunung Merapi, Sumatera Barat penting, saudara. Karena bencana serupa berpotensi terjadi lagi di lokasi dan jalur yang sama. Kita ketahui bahwa ada sejumlah jalur yang terputus begitu akibat banjir bandang atau galodo yang berpotensi kembali terjadi di sekitaran jalur Gunung Merapi. Maka dari itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan program relokasi untuk warga yang rumahnya rusak berat akibat banjir bandang dan juga berlokasi di zona merah. Adapun warga yang rumahnya tidak harus dipindahkan, ini akan mendapatkan bantuan sebesar 60 juta rupiah untuk rumah rusak berat, 30 juta rupiah untuk rusak sedang, dan 15 juta rupiah untuk rusak ringan. Dan informasi lainnya, saudara, dapat Anda baca di harian Kompas yang terbit pada hari ini, tepatnya adalah Kamis 16 Mei 2024 atau mengakses di kompas.id.